Allahu Akbar. Al-Quran jumlatan wahidah. Jadi orang-orang kafir di Mekah di samping tidak percaya kepada Allah, tidak mau mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka protesnya kepada Allah. Mengapa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru laula nuzzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib dan jamaah pengajian yang dirahmati Allah, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, dan seluruh jamaah ofisial atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai kajian kita tentang ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim dengan selalu memuji Allah, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam semesta. Allahur Rahmanur Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu na'budu wa lahu nasta'in, Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba pilihan Allah yang telah dimuliakan oleh Allah, diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul,
untuk menyampaikan dakwah dan risalah Allah untuk seluruh umat manusia, untuk mengangkat dan membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita, kajian tafsir Al-Quran tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan akhlak dan ilmu akhlak yang diterangkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Kita masih di surah Al-Furqan. Malam ini kita mulai dari ayat 32. Masih tentang pembicaraan orang-orang kafir yang ada di Mekah. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Jadi orang-orang kafir di Mekah di samping tidak percaya kepada Allah, tidak mau mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka protesnya kepada Allah. Mengapa tidak Allah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad itu jumlatan wahidah, sekaligus, artinya tidak berangsur-angsur dan tidak mutafarriqan, tidak terpisah-pisah. Nah, mereka tahu di dalam sejarah bahwa kitab Taurat diturunkan secara sekaligus kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan secara sekaligus kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil juga kepada Nabi Isa alaihissalam dalam jumlah wahidah, satu kali turun maksudnya, tidak secara mutafarriqan, tidak secara tanzila berangsur-angsur, tetapi mereka menginginkan. Mengapa tidak seperti kitab-kitab dahulu? Apa yang ditanyakan oleh orang-orang kafir melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan jawaban melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur, tidak dalam jumlah wahidah, tidak sekali turun. Ini bahkan sampai dengan 23 tahun. Ada yang menceritakan 22 tahun 2 bulan 22 hari, berarti hampir 23 tahun, baik ketika Nabi masih berada di kota Mekah dan di Madinah Al-Munawwarah, selalu dituntun dengan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Salah satu manfaat dan faedah dari Allah menurunkan ayat Al-Quran secara berangsur-angsur, tidak sekaligus, kadzalika linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Sengaja Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepadamu ya Rasulullah, agar hatimu itu tetap teguh. Jadi betul-betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perbuatan dan perkataannya itu dalam pengawasan Allah. Tadi sore saat Allah Ibrahim baca ayat di surah Al-Ahzab, alladzina yuballighuna risalatillah
wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Para nabi, para rasul adalah orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah, untuk menyampaikan dakwah. Mereka tidak takut kepada siapapun illallah, kecuali kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah yang memberikan perlindungan. Yang dimaksud dengan perlindungan di sini bukan hanya melindungi kegiatan Rasulullah, tapi menjaga ucapan-ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tertuntun dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipelihara oleh Allah sehingga maksumun aniz zambi, maksum dari dosa, karena terkawal dan terawasi dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi ucapan-ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini selalu terpelihara, selalu terkontrol, terawasi dengan didikan Al-Quran Al-Karim. Nah, jadi Nabi tidak mengucapkan sesuatu kecuali itu adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersikap seperti ajaran Al-Quran, berbicara sesuai dengan ajaran Al-Quran, dan membaca Al-Quran pun tidak tergesa-gesa. Jadi tidak tergesa-gesa di dalam menjelaskan. Nyukuntayo Nabi hanagabu dalam menjelaskan sesuatu, santai saja. Siapa yang mau mendengarkan, nanti Allah akan memberikan hidayah, bertambah pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul berbicara sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran Al-Karim, dan cara mengajarkannya, membacanya juga warattalnahu tartila, membacanya juga secara tartil. Tartil ini artinya dengan gaya yang teratur, pelan, tidak tergesa-gesa, menjaga termasuk makharijal hurufnya, membaca Al-Quran Al-Karim dengan cara yang sempurna. Mungkin tadi masyarakat Aceh telah mendengar baik di Masjid Raya Baitur Rahman, di Masjid Oman, dan saya melihat TV sore tadi di seluruh Aceh. Hari ini tes baca Al-Quran untuk calon pimpinan kita, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Nah, semoga sebagian mereka mudah-mudahan mau belajar kembali untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, karena Allah perintahkan ini. Warattalnahu tartila, dibaca secara tartil, teratur, tidak tergesa-gesa, kemudian menjaga huruf-huruf dari Al-Quran Al-Karim menurut kemampuan kita masing-masing. Jadi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita belajar lagi. Ada seseorang tuh kadang-kadang susah mengucapkan huruf ini, yang susah itulah yang kita belajar. Mudah-mudahan Allah terus-menerus memberikan kita petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran ini sangat sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Jadi Al-Quran ini adalah kalimat-kalimat dari Allah yang sangat sempurna. Mana tamat itu bukan tamat membacanya, tapi sempurna kalimat-kalimatnya, tartil dia, dan teratur, serta pelajaran-pelajaran yang sangat banyak dari kitab suci Al-Quran Al-Karim. Walaupun dulu diprotes. Siapa yang protes? Orang kafir dulu. Mereka nanya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hai Muhammad, mengapa Quran itu tidak diturunkan kepadamu jumlatan wahidah, sekali turun saja, tidak mutafarriqan, tidak berangsur-angsur, tidak terpisah-pisah? Nabi juga tidak tergesa-gesa di dalam menjawab. Tentu Nabi menunggu firman atau wahyu-wahyu dari Allah.
Allah menjelaskan, jelaskan ya Rasulullah kepada mereka. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Nah, itu dengan Al-Quran diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur, Nabi selalu tertuntun ini, nggak pernah melenceng Nabi berbicara. Jadi sesuatu selalu menunggu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengarang maksudnya. Jadi tidak, kadang-kadang ada sebagian orang ketika dia dah nggak bisa lagi dia mengarang. Tidak ada sifat itu pada Nabi. Nah, Nabi itu shadaq, amanah, tabligh, fatanah. Arti sadaq itu jujur, benar ucapan-ucapan Nabi, nggak pernah bohong dan tidak bisa berbohong. Kehebatan Nabi tidak bisa dibohongi. Nah ini, maka kita tiru sedikit walaupun kita bukan Nabi. Apa yang harus kita tiru dalam sadaqnya sifat Nabi? Nabi tidak berbohong dan tidak bisa dibohongi. Nah, kita juga belajar supaya kita jangan suka berbohong, dan kita berdoa supaya orang tidak membohongi kita. Nah ini berarti ini pelajaran yang sangat bagus dari sifat-sifat Nabi yang harus kita pelajari. Ada sifat Nabi shadaq, benar, jujur. Kejujuran itulah yang selalu dipelihara oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi bersabda, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Hendaklah kalian semua berlaku jujur, benar perkataanmu, benar ucapanmu, dan benar segala aktivitasmu, baik ketika gelap maupun terang, di jauh, di dekat, tidak ada yang lihat. Selalu berlaku jujur dan benar, baik perkataan maupun ucapan-ucapan kita. Jadi walaupun kita bukan Nabi, tetapi belajar sifat-sifat yang ada pada Nabi. Sadaqnya Nabi, jujurnya Nabi bagaimana. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat amanah, menyampaikan dan terpercaya. Berarti pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diakui kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya. Kemudian yang ketiga, tabligh, menyampaikan pesan-pesan Allah sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan wahyu Allah. Nabi itu tidak suka ngarang-ngarang, betul-betul dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kecil sampai dengan dewasa. Itu jujurnya Nabi. Al-Amin digelar di Mekah. Sebelum Nabi jadi Nabi sudah Al-Amin, sudah digelar dengan Muhammad Al-Amin, jujur baik perkataan maupun perbuatannya, amanah, tabligh, menyampaikan. Kemudian ketika jadi Nabi, tabligh itu menyampaikan pesan-pesan Allah sesuai dengan tuntunan Al-Quran Al-Karim. Kemudian fatanah. Apa makna fatanah? Cerdas. Ingatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kuat sekali, hebat sekali, cerdas sekali. Salah satu kecerdasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat dibaca dalam tafsir Al-Quran ini. Ketika Allah menurunkan misalnya surah Al-An'am, itu panjang surah Al-An'am, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu malam itu diturunkan, malam itu juga bisa menghafal satu surat yang panjang ini. Demikian juga dengan surat-surat yang lain. Begitu cerdasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memiliki 4 sifat ini, dan benar-benar teruji bahwa junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orangnya sangat cerdas, sangat jujur, tabligh dalam menyampaikan pesan-pesan Allah, dan kemudian Nabi diakui oleh seluruh umat manusia, termasuk musuh-musuh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Muhammad diakui oleh kawan dan lawan. Nah, karena memang Al-Quran sudah memberitahu bahwa orang yang mencaci Nabi dari masa ke masa tetap ada. Siapa yang mencacinya, yang menjadi musuh Nabi? Itu sudah kita bacakan ayat di atas. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa
عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. Itu ayat sebelumnya. Siapa yang menjadi musuh Nabi? Allah terangkan, demikianlah kami jadikan setiap Nabi dan Rasul itu ada musuhnya. Jadi kalau misalnya orang memusuhi Nabi, kita jangan terlalu susah memikirkannya, karena memang sudah diterangkan oleh Allah sejak masa dahulu. Ketika misalnya Nabi Nuh berdakwah, ada musuhnya. Siapa musuh-musuh Nabi dan musuh Rasul? Aduwwan minal mujrimin. Musuh-musuh Nabi, musuh-musuh Rasul, termasuk musuh-musuh orang yang beriman itu minal mujrimin, pelaku-pelaku dosa. Jadi orang yang maksiat ini nggak senang dengan dakwah-dakwah Nabi. Orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, mungkarat, itu tidak akan senang kepada para Nabi dan para Rasul, termasuk Nabi kita. Persoalan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dikritik juga. Muhammad, engkau Nabi ya, engkau Rasul ya, dan Quran diturunkan kepadamu. Iya. Mengapa tidak diturunkan Quran itu jumlatan wahidah, sekali turun saja, agar kami yakin bahwa itu benar dari Allah. Nah, ini Nabi terdiam, berarti betul-betul tiada hari tanpa ejekan, tanpa hinaan. Tapi Allah memberitahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan khawatir kamu, jangan takut kamu, bahwa setiap masa, setiap zaman ada musuh bagi para nabi, para rasul di dalam rasul menyampaikan dakwah dan risalah. Siapa musuh-musuh para nabi, para rasul? Aduwwan minal mujrimin. Musuh para nabi, para rasul adalah pelaku-pelaku dosa. Jadi orang maksiat nggak akan senang, nggak akan senang kepada nabi, nggak akan senang kepada rasul, nggak akan senang kepada sahabat-sahabat Nabi. Kalau dulu masa Nabi Isa alaihissalam namanya Al-Hawariyun. Al-Hawariyun ini adalah sahabat-sahabat Nabi Isa yang siap membela agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian semua menjadi penolong-penolong agama Allah. Bagaimana jawaban umat Nabi Isa yang setia? Wa qala al-hawar ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi penolong-penolong agama Allah. Ingat kata Allah, seperti ketika Nabi Isa bertanya kepada orang-orang yang setia membela agama, siapa di antara kalian yang ingin menolong agama Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Mereka menjawab bahwa kamilah penolong-penolong agama Allah. Nah, jadi kalau di kita ini sahabat Nabi ada Muhajirin, ada Al-Ansar. Masa Nabi Isa apa namanya? Al-Hawariyun. Kelompok-kelompok yang setia mengikuti Nabi Isa dalam membela agama Allah, dan mereka siap mati untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjawab, nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong agama Allah. Nah, jadi kelompok pada waktu itu terbagi dua, karena ada yang beriman, ada yang tidak. Jadi Nabi ketika difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberitahu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang satu ayat di akhir surat As-Saff ini, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah
فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Siapa yang beriman? Jadi berimanlah ta'ifatum min bani Israel, sebahagian kelompok dari Bani Israel beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafarat ta'ifah, sebagian kelompok lagi kafir kepada Allah. Maka boleh kita lihat setiap zaman ada dua kelompok, ada yang beriman kepada Allah dan ada yang kafir, termasuk di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita ini selalu ada yang beriman, ada yang kufur kepada Allah, itu setiap saat itu ada. Jadi kita jangan jangan gundah memikirkan keadaan mereka, bahwa di setiap zaman Allah memberitahu tetap ada orang-orang kafir meskipun di hadapan mereka ada Rasul. Mana contoh? Nabi Isa berdakwah, tapi selalu ada musuh daripada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa berdakwah, tetap ada. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi nama yang paling banyak disebut nama Nabi Musa alaihissalam, karena memang tantangan dahsyat sekali. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman, ada 3 orang sombong, ada Qarun, ada Fir'aun, ada Haman. Nabi Musa menyampaikan dakwah, tetapi mereka ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Begitu dahsyatnya dan kejamnya Qarun, Fir'aun dan Haman. Artinya dakwah Nabi Musa alaihissalam tidak mapan kepada mereka, tetapi bagaimana akhir kehidupan mereka Allah ceritakan di dalam surah Al-Ankabut. Qarun, Fir'aun, Haman semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka punya rencana yang sangat jahat untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ini diceritakan di dalam kitab Ahkamul Quran yang ditulis oleh Imam Ibnu Arabi. Nabi Musa itu adik daripada Nabi Harun, walaupun Nabi Harun kemudian jadi nabi setelah Nabi Musa alaihissalam atas doa daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Musa wa Harun, Nabi Musa dan Harun. Harun itu abang kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini adalah hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengangkat hambanya menjadi nabi dan menjadi rasul. Ayat berikutnya, wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Jadi dan mereka tidak mampu mendatangkan kepadamu sesuatu yang ganjil, yang aneh-aneh itu yang dikerjakan, misalnya yang diupayakan oleh orang kafir, oleh orang munafik, mau buat Quran palsu dan lain sebagainya, berbagai macam penipuan dan sebagainya, berbagai macam upaya untuk mengalihkan kandungan Al-Quran, enggak akan bisa. Enggak bisa didatangkan yang ganjil. Yang ganjil ini yang aneh-aneh. Karena ada orang sekarang nih buat Quran, dia ucapkan dengan segala keberaniannya untuk memperolok-olok Al-Quran, enggak akan bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaga Al-Quran ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Kami yang memelihara Al-Quran. Apa yang maksud dengan memelihara Al-Quran? Setiap zaman ada orang yang menjaga Al-Quran. Setiap zaman ada ahli Al-Quran, hammalatul Quran, yang dia bertanggung jawab untuk tashihnya Al-Quran.
tidak bisa ditipu. Itu satu saja dicoba-coba salah. Ada Quran dulu dicetak oleh di sebuah percetakan di Jakarta, di dekat POM Angkatan Darat, ada sebuah percetakan. Dia coba-coba untuk mencetak salah. Yang satu Al-Quran biasa yang tidak ada arti di bawahnya, yang satu lagi terjemahan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kemudian ada yang mengkritisi dan itu harus dicabut kembali. Jadi tidak boleh mencari keuntungan dalam mencetak Al-Quran sebelum diserahkan kepada tim tashihul Quran. Jadi ini percetakan di seluruh Indonesia termasuk di Aceh. Jangan nanti hanya meniru, ambil Quran satu cetak, nggak boleh. Jangan mencari uang seperti itu, tapi setiap Al-Quran yang dicetak itu harus ada tim pentashihul Quran yang mengasisikannya, yang menyetujuinya. Ada banyak orang itu dulu sampai dengan 11 orang yang alim bidang Al-Quran Al-Karim. Jadi tidak boleh, karena nanti kalau satu saja ayat dipelesetkan, maka Al-Quran itu harus ditarik kembali dari percetakan supaya tidak salah generasi-generasi berikutnya, generasi-generasi muda termasuk orang tua yang masih segar di dalam membaca Al-Quran tidak salah memahami dikarenakan salah cetaknya Al-Quran Al-Karim. Jadi dari sejak masa Nabi Allah sudah menurunkan ayat. Tidak bisa itu orang mendatangkan hal-hal yang ganjil, nggak bisa bawa-bawa Quran baru. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bilhaq. Tidak bisa orang buat-buat macam-macam, kecuali Allah mendatangkan yang benar. Apa yang benar? Quran yang benar, baik cetakannya, bacaannya. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan banyaknya hafid-hafid Al-Quran yang mereka selalu mengulang-ulang, memurajaahkan Al-Quran, takrirul Quran ada di hati mereka, sehingga Al-Quran ini selalu terpelihara, sehingga Al-Quran ini tidak bisa dipelesetkan, tidak bisa dicoba-coba untuk salah, karena Allah sudah berfirman. Tidak sanggup orang itu membuat yang aneh-aneh, yang ingin mendatangkan, yang ingin mencetak, yang ingin merusak Al-Quran. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Tidak akan mampu, tidak bisa mereka mendatangkan, karena ini upaya orang kafir, upaya orang munafik, upaya orang dolim yang ingin mendolimi tentang kemurnian Al-Quran. Nggak bisa. Wa ahsana tafsira, dan Quran ini adalah sebagus-bagus penafsiran. Ada orang menafsirkan Quran dengan Al-Quran, ada orang yang mampu menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang sanggup menafsirkan Al-Quran dengan bacaan-bacaannya dari kajian para ulama. Nah, itu kalau kita baca kitab Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Tahbir fi Ilmi Tafsir, nah itu di sana menarik sekali. Mudah-mudahan jadi kajian bagi para pencinta tafsir Al-Quran. Kalau buku ini dimiliki, nanti paling banyak tafsir ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Nama kitabnya Tahbir fi Ilmi Tafsir, yang ditulis oleh ulama tafsir, ulama fikih, namanya Jalaluddin As-Suyuti, karena ada dua Jalal sehingga lahir kitab Jalalain yang dibaca di daerah-daerah kita di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Mengapa Jalalain? Karena ditulis oleh dua ulama yang bernama Jalaluddin. Ada Jalaluddin As-Suyuti, ya kan? Ada Jalaluddin As-Suyuti, dan diberi nama dengan dua Jalal ini karena memang diberi nama dengan kitab tafsir ini Jalalain karena ditulis oleh dua ulama yang bernama
Jalaluddin. Jadi untuk kita semua bisa mengambil satu pelajaran bahwa tidak ada yang lebih indah kecuali tafsir Al-Quran yang kita berpedoman pada Al-Quran itu sendiri dan kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ulama-ulama yang memahami tafsir Al-Quran Al-Karim. Maka disebut dengan wa ahsana tafsira, penafsiran yang seindah-indahnya atau penafsiran yang paling bagus, yaitu melihat Al-Quran, memahaminya dengan ayat yang lain dan dengan hadis-hadis yang lain, sehingga kita ini bisa untuk mempedomani Al-Quran secara benar dan tidak ada unsur di dalamnya membuat-buat penafsiran. Jadi tidak boleh menafsirkan Al-Quran menurut pikiran kita. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa yang mencoba untuk menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri, artinya dia meninggalkan Quran, meninggalkan pemahaman dari hadis. Kalau udah nggak bisa, dia coba ngarang-ngarang, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka Allah akan menyiapkan kepadanya api neraka. Jadi belajarlah Al-Quran Al-Karim, kemudian belajar lagi dengan ayat-ayat lainnya dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pikiran kita yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian lagi tidak boleh untuk mengada-ngada, pegah yang kengken tentang Quran, apalagi menghina Quran. Kalau itu terjadi, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makanan wa adallu sabila. Jadi kalau kita coba untuk buat-buat Al-Quran, kita palsukan Al-Quran, kita tantang Al-Quran, kita lawan ayat-ayat suci Al-Quran, maka pada hari kiamat nanti ada hukuman Allah. Apa hukumannya? Allazina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Allah akan mengumpulkan mereka dan wajah-wajah mereka itu hitam dan muram, dihalau ke dalam neraka jahanam. Ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Sadaqallahul azim. Jadi orang yang menantang Quran, memalsukan Al-Quran, nanti Allah akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam wajah yang hitam dan muram. Allah seret ke dalam neraka jahanam, dan mereka itu memiliki tempat yang sangat buruk dan jalan yang paling sesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kita selalu mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل